Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pertemuan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu di sini akan memulai dengan mengabsensi kalian. Siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Iya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi tulang, jenis-jenis tulang, dan proses osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, apa yang kalian ketahui tentang fungsi? Apa ya, Bu? Jadi, fungsi dari tulang sendiri ada 5. Yang pertama ada sebagai alat gerak, yang kedua sebagai tempat penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor, dan yang ketiga sebagai alat perlindungan, itu melindungi jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang keempat sebagai tempat memproduksi sel darah merah dari sumsum tulang belakang, dan yang kelima adalah tempat melekatnya otot, di mana otot itu tidak semuanya melekat pada rangka manusia, melainkan pada tepian rangka manusia yang kita biasanya sebut sebagai tendon. Nah, pada materi selanjutnya adalah jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan zat penyusunnya dan berdasarkan bentuknya. Di mana berdasarkan zat penyusunnya terdiri dari 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan sendiri terdiri dari 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Di mana tulang rawan hialin sendiri terdapat pada hidung, trakea, dan persendian. Nah, matriks tulangnya itu adalah serabut, elastis, dan kolagen. Yang kedua ada tulang rawan elastis, di mana terdapat pada telinga, epiglotis, dan laring. Nah, matriks penyusunnya adalah serabut elastis dan bersifat lentur. Dan yang ketiga ada tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan fibrosa ini terdapat pada persendian tulang belakang, bersifat kaku, kuat, dan liat. Yang kedua berdasarkan zat penyusunnya dari tulang keras. Tulang keras terdiri dari sel-sel tulang keras atau biasa disebut dengan osteosit, di mana osteosit ini dibentuk oleh osteoblast. Nah, matriks tulang penyusunnya adalah serabut, kolagen. Nah, tulang keras ini terdiri dari 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Dan yang kedua ada jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya. Nah, jenis tulang berdasarkan bentuknya ini terdiri dari 5, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Nah, yang pertama tulang pipa. Nah, kenapa dikatakan tulang pipa? Karena bentuknya adalah seperti pipa. Contohnya adalah tulang betis, tulang kering, tulang paha, dan lainnya. Dan yang kedua ada tulang pipih. Nah, tulang pipih ini karena bentuknya gepeng seperti lempengan. Nah, contohnya adalah tulang belikat dan tulang rusuk. Nah, yang ketiga ini ada tulang pendek. Karena bentuknya ukurannya yang pendek dan bentuknya seperti kubus. Contohnya adalah pangkal tangan, pangkal kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Nah, dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa tulang itu tidak beraturan seperti tulang wajah. Dan yang kelima, yang terakhir ada tulang sesamoid. Nah, fungsi dari tulang sesamoid ini adalah menjaga agar tendon tidak bergeser. Contohnya adalah tempurung lutut atau patella. Dan pada materi selanjutnya adalah mengenai proses osifikasi. Nah, tulang rangka manusia terbentuk pada saat masih embrio. Nah, pada saat embrio itu tulang tersusun dari jaringan embrional mesoderm atau biasa kita sebut dengan sel-sel mesenkim. Nah, sel-sel mesenkim ini selanjutnya akan membentuk tulang sel-sel mesenkim ini nantinya akan membentuk calon sel-sel tulang, yaitu disebut dengan osteogenik. Nah, osteogenik ini selanjutnya akan tumbuh membentuk tulang baru
yang disebut dengan osteoblast. Nah, selain osteoblast, di sini juga terbentuk osteoklas. Kalian sudah tahu apa itu osteoklas? Belum, Bu. Nah, osteoklas ini adalah sel yang berukuran besar, berinti banyak, dan berfungsi sebagai pengubah matriks dan untuk membuat rongga pembentukan tulang. Selanjutnya, rongganya diisi dengan sel osteoblast atau sel penyusun tulang yang membentuk osteosit dari arah dalam ke arah luar. Nah, tersusun secara konsentris membentuk lapisan-lapisan atau lamela yang di tengahnya itu terdapat sistem Havers. Nah, di sekeliling sel-sel tulang terdapat senyawa protein yang nantinya akan menjadi matriks tulang. Nah, berikutnya adalah penambahan senyawa kapur dan fosfor yang nantinya matriks tulangnya itu akan menjadi keras. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian membentuk menjadi 6 kelompok. Sudah dapat kelompok? Sudah. Silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Jika sudah, kalian buka UKBM kalian materi sistem gerak pada kegiatan belajar 1. Di situ terdapat soal-soal dari penggolongan tulang dan ada uraian mengenai proses osifikasi. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ibu beri waktu 20 menit. Siap, Sudah Bu. selesai semuanya? Sudah. Jika sudah, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan satu-satu ya. Iya. Dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Silahkan kelompok 1. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. Ya, terima kasih untuk semua pemateri presentasi. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kita menjadi tahu apa itu fungsi tulang, jenis-jenis tulang, dan bagaimana proses pembentukan tulang. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menginformasikan bahwa materi selanjutnya adalah agenda praktikum mengenai sistem rangka dan sendi. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.